Oke. Sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat ya semuanya ya. Sudah, Bu. Oke. Kita akan fokus karena ini nanti juga sama 40 menit kita akan apa? Mati. Semoga bisa menyelesaikan sebelum itu. Kalau nggak kita lanjut sesi 2. Baik, di sesi 2 ini kita akan recall turunan parsial khususnya. Nah, nanti kita akan mulai dari turunan dulu ya. Yang saya emang harus seperti itu, Mas. Biar enak. Oke, kita ada aturan dasar atau aturan pangkat dari turunan. Aturan pangkatnya yang kalian harus sudah di luar kepala adalah ketika ada Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksennya adalah N dikalikan X pangkat N min 1. Ini yang harus sudah hafal di luar kepala. Yang lain mengikuti aturan-aturan yang lain, aturan pangkatnya ataupun aturan dari sinus, trigonometri, dan lain sebagainya, atau aturan perkalian atau pembagian. Jadi, pamannya kalau ada, tadi kita tahu kalau akar pangkat 3 dari X akan dirubah dulu jadi X pangkat sepertiga, baru langsung dilanjutkan pakai aturan pangkat ini seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke turunan parsial, kalau namanya turunan parsial, berarti di situ parsial itu kan katanya sebagian ya. Berarti di situ ada lebih dari satu. Satu apa? Peubah. Berarti di sini adalah untuk minimal dua fungsi. Minimal fungsinya dua peubah, yaitu ada X dan Y umpamanya. Nah, turunan parsial di situ nanti kalau umpamanya ada F X, Y, ini berarti fungsi F untuk dua peubah X dan Y umpamanya di sini terus 3X pangkat 3 2Y min 5 X Y pangkat 5 umpamanya gitu ya. Nah, turunannya F aksennya, turunannya itu akan ada dua guys, yaitu diturunkannya terhadap X, simbolnya gini, atau diturunkannya terhadap Y. Jadi Fx sama Fy itu menunjukkan Fx-nya turunan parsial untuk X, ini F-nya diturunkan parsial terhadap Y. Ingat kalau diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap apa? Nulisnya gimana nih yang enak? Yang dianggap konstanta adalah Y, konstanta. Fill S, aduh, bahasa Inggris lagi. Apa ya? Bahasanya biar gampang itu dianggap konstanta itu, anggap konstanta gini aja ya. Anggap konstantanya itu di Y. Berarti dia nggak akan berubah. Kalau kalau diturunkan terhadap Y, berarti yang dianggap konstanta itu adalah X-nya. Jadi kebalikannya di situ. Iya. Contohnya kita kasih soal ini. Kalau kita mau turunkan terhadap Fx, berarti yang dianggap konstanta adalah si Y. Berarti di sini selain Y, konstanta aslinya, ini ya, konstanta aslinya kan 3 sama 2. Ini dikali harusnya bisa dibilang 6 gitu ya. Sama konstanta karena diturunkan terhadap X, berarti Y juga jadi konstanta. Kemudian di sini konstantanya adalah 5 sama Y pangkat 5 karena dia hanya diturunkan terhadap X. Berarti di sini kita punya hasilnya adalah 3 kali 2 berarti 6 ya. 6 terus 3, X pangkat 3 ini kalau diturunkan kan 3 X pangkat 3. Jadinya adalah 3 X pangkat 3 baru Y. Dikurangi 5 kali 1 X pangkat 0. 1 min 1 berarti 0 ya. X pangkat 0. Lalu, kenapa dia kok nggak mau? Oke, sebentar. X pangkat 0. Sebentar. Ada sesuatu yang salah. X pangkat 0, kemudian Y-nya pangkat 5. Baru terus kita kerjakan disederhanakan. Kita punya 6 kali 3 berarti 18 X pangkat 3 Y min
X pangkat 0 itu kan 1 ya jadinya ya. Berarti 5 Y pangkat 5. X-nya jadi hilang. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y, maka yang jadi, saya kasih ungu ya, yang jadi konstanta adalah tetap ini, yang bilangan, sama sekarang konstantanya adalah X pangkat 3. Terus yang di sini tetap bilangan 5, sekarang konstantanya adalah X pangkat 1. Gitu. Nah, berarti di sini kita turunkan, berarti kita punya 6, X-nya tetap pangkat 3 karena konstanta tadi nggak berubah. Kemudian Y-nya adalah 1 kalikan Y pangkat 0. Turunannya Y pangkat 1. Dikurangi 5-nya tetap, X-nya tetap. Sekarang Y pangkat 5 turunannya adalah 5 Y pangkat 4. Jadi nanti hasil akhirnya ketika disederhanakan adalah 6 X pangkat 3. Y pangkat 0 itu 1 berarti hilang min 5 kali 5 berapa? 25 X, Y pangkat 4. Nah, ini adalah turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Jadi, satu fungsi dengan dua peubah itu bisa diturunkan ke dua turunan parsial pertama, mau X ataupun Y. Nah, nanti di transformasi Laplace, itu kalian harus melakukan turunan-turunan parsial dan integral-integral wajar gitu ya. Nah, salah satu contohnya akan saya kasih contoh di sini. Ini contoh soal-soal yang ada di transformasi Laplace untuk persamaan diferensial. Jadi, ada ya, kalau tadi kan gampang. Jadi, ada suatu fungsi nih, nomor 1 ya. Ada suatu fungsi f(x, y) sama dengan cos x plus 2x cos kuadrat y. Oke, ting, 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 gini. Oke. Nah, tapi biasanya kalau yang di soal-soal itu, yang langsung ke aplikasi itu bukan berarti dia harus menunjukkan dicari dua-duanya, diturunkan terhadap X, terhadap Y, enggak selalu seperti itu. Kadang mereka cuma minta salah satu aja. Oke, ini saya mau turunkan terhadap Y, gitu. Oke, ya udah kamu hanya turunkan terhadap Y saja, gitu. Oke ya. Nah, berarti kita coba, pamannya kita turunkan dulu terhadap Y. Nih, kalau diturunkan terhadap Y berarti yang jadi konstanta adalah cos X dan 2X. Itu konstanta. Oke ya. Oke. Nah, tapi konstanta di sini kamu lihat di cos X dia konstanta yang tidak memiliki Y. Konsepnya di sini, konstanta yang tidak memiliki Y. Kita coba yang aturan biasa ya. Kalau ada Y sama dengan X pangkat 5, 3X pangkat 5, tiganya itu kan konstanta, tapi di situ ada X-nya, X pangkat 5. Maka Y aksennya adalah tiganya tetap, turunannya adalah 5X pangkat 4. Berarti nanti kamu hasilnya adalah 15X pangkat 4. Bedakan kalau kamu Y-nya sama dengan 3 aja, nggak ada X di sana. Padahal kamu mau menurunkan ini yang satu peubah ya, Y aksennya. Berarti kan ini dianggap sebenarnya ada X. Tak kasih warna lain ya. Sebenarnya ada X tapi pangkat 0. Yang kemarin itu dari sisi proses untuk membuat dia bisa diturunkan. X pangkat 0 berarti kan kalau karena X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dia nggak mengganggu hasil tiganya sendiri, tetap 3 nggak berubah. Nah, ketika dia X pangkat 0 ada di situ, maka kita bisa gunakan aturan pangkat untuk turunan dengan 3 dikalikan berapa? 0, X-nya pangkat 0 min 1 seperti ini. Lah, karena ada troublemaker, bukan troublemaker sih, 0 yang membuat semuanya hilang, 0 dikalikan X pangkat 0 pangkat min 1 juga 0. 0 dikalikan 3 juga 0. Berarti ini mengakibatkan Y aksennya sama dengan 0. Nah, konsep ini juga berlaku di turunan parsial.
3 ini kan tadi konstanta ya, karena bukan X. Nah, di sini cos X itu juga konstanta ketika diturunkan ke Y. Tapi ingat, di sini tidak ada Y-nya. Kalau nggak ada Y-nya, berarti kan dianggap Y-nya pangkat 0. Berarti kalau suatu konstanta sendirian, nggak ada variabel yang lain yang mengikuti, maka turunannya adalah 0. Jadi di sini turunan yang pertama yang bagian ini adalah 0, baru ditambah kalau terhadap Y ya, baru ditambah. Lah yang ini konstanta 2X itu nggak 0, tetap ditulis karena pakai yang ini, karena dia di situ ada konstanta, ada peubahnya X pangkat 5. Kalau ini peubah kita adalah cos kuadrat Y. Tuh. Oke ya. Nah, berarti di sini 2X tetap karena dia sebagai konstanta, jadi mengikuti tetap turun seperti ini, tetap turun. Nah, sekarang kita akan cari turunannya dari, kalau ini X pangkat 5, kalau sekarang kita cari turunannya dari cos kuadrat Y. Oke ya. Nah, sekarang cos kuadrat Y itu turunannya bagaimana? Kalau cuman sin X, cos X diturunkan atau cos Y diturunkan, aman ya. Nah, tapi kalau di sini cos kuadrat Y, bagaimana turunannya guys? Pakai turunan apa kita? Nah, di sini berarti kamu harus, ini tak kasih kotak lagi ya. Kita akan masuk ke turunannya cos kuadrat Y. Oke ya. Pertamanya kita punya eh ini nih. Umpamanya kita, kalau kita buat X dulu aja lah ya. Nanti kamu akan kembalikan lagi. Umpamanya kamu punya Y sama dengan cos kuadrat X gitu. Turunannya bagaimana? Di aksennya berarti kan ini berapa? Kita pakai tuh aturan rantai. Jadi kita misalkan U sama dengan, ini kamu mau dibuat cos Y aja ya, biar nggak bingung ya. Kita kasih yang lain aja. Oke, umpamanya T sama dengan cos kuadrat Y. Kita pakai aturan rantai di turunan, karena nggak ada turunannya dari cos kuadrat, adanya cos Y. Kita pakai aturan rantai, kita misalkan U sama dengan cos Y. Berarti T sama dengan U kuadrat. Benar ya? Nah, aturan rantai, ini ingat, ini kan kita mau mencari DT terhadap DY kan? Karena aslinya adalah Y. Nah, kalau aturan rantai berarti kita akan mencari DT diturunkan terhadap DU, berarti yang ini dikalikan DU diturunkan terhadap DY. Aturan rantai itu kalau saya mau menghafalin itu ini loh. Jadi ini harus bersambung seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan kerjakan. Berarti dua ini ya yang harus diperhatikan. DU diturunkan sama DT yang ini diturunkan. Oke. Yang pertama berarti yang ini, untuk mengerjakan yang ini, kalian turunkan. DT terhadap DU. U kuadrat diturunkan terhadap U berarti jadinya adalah 2U. Ini yang awal. Oke ya. Sekarang yang kedua, yang ini, itu dapatnya dari sini. U sama dengan cos Y. Kita akan turunkan terhadap Y. Turunannya cos adalah min sin Y. Nah, baru ini akan kita gabung jadinya min 2U sin Y. Nah, U-nya dikembalikan lagi jadi min 2 cos Y sama sin Y. Jadi ini adalah turunan dari cos kuadrat Y. Ini ya, berarti DT per DY-nya adalah ini. Oke, berarti di sini jawaban kita, saya geser ke sini ya. Jadi FY adalah 0 plus 2X dikalikan min 2 cos Y sin Y. Nih. Nah, ini kan belum sederhana. Selalu matematika itu butuh penyederhanaan, atau kalau
kita ngomongnya jawaban yang paling cantik karena ini masih kelihatan ruwet, maka kita sederhanakan jadinya adalah FY-nya adalah min 4X cos Y sin Y. Ini adalah jawaban untuk apa namanya? Fungsi parsial tapi hanya terhadap Y-nya saja. Bu, kalau terhadap X bagaimana? Oke, sini ya. Ini A. Terhadap Y yang X kita mau pakai apa? Biru kali ya. B di sini yang X. Fx dengan cara yang sama. Lah yang pertama saya kasih biru ya. Berarti ini bukan konstanta ya. Jadi konstanta adalah yang cos kuadrat Y. Oke ya, cos kuadrat Y di mana yang akan kita turunkan adalah 2X. Kalau yang pertama yang diturunkan adalah cos X. Cos X turunannya tadi adalah min sin X, begitu ya. Ditambah 2X. 2X kalau diturunkan seperti biasa hasilnya adalah 2. Nah, konstantanya yang ini sekarang jadi konstanta adalah cos kuadrat Y. Dia mengikuti karena di depannya ada variabel X. Kecuali kalau yang kayak tadi ini nggak ada variabel yang satunya, maka dia akan jadi 0. Ya, jadi di sini dia akan jadi 2 cos kuadrat Y. Jadi hasilnya adalah Fx-nya adalah min sin X plus 2 cos kuadrat Y. Ini adalah untuk turunan parsial. Ini contoh. Ini adalah soal-soalnya saya ambil yang sering muncul nanti di transformasi lapis dan persamaan atau persamaan diferensial. Nah, sampai sini dulu apakah ada yang ditanyakan atau ada dari kalian yang masih bingung dari jawaban ini, guys? Nggak ada. Aman semua, Kak. Clear? Oke. Nggak ada nih. Yakin nih? Lanjut kita ke contoh soal selanjutnya. Oke. Kalau nggak ada yang jawab, berarti saya anggap setuju dengan pernyataan saya loh ya. Oke. Ya lanjut, ngasih contoh selanjutnya ya. Next. Contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Fungsi 2 peubah fx, y sama dengan x kalikan e pangkat xy plus 2y. Oke. Ini ya. Kalian disuruh mencari pamannya fx-nya sama nanti disuruh fy-nya. Oke. Nah, sekarang kalau fx saya ambilkan yang kuning, fx itu berarti karena diturunkan terhadap x yang jadi konstanta adalah yang ini pasti 2y konstanta, gitu ya. Nah, terus di sini juga ada konstantanya tapi di x 4y, gitu ya. Nah, kalian di sini harus cek bahwa di awal ini ada dua peubah yang dikalikan. Jadi kita akan harus pakai aturan perkalian. Aturan perkalian turunan tuh yang ketika ada Y sama dengan U dikalikan V. Berarti Y aksennya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini yang harus dipakai di sini. Oke ya. Karena ketemu aturan perkalian di sini. Oke. Yang kedua, 2Y ini tadi karena nggak ada X-nya berarti kayak konstanta biasa. Contohnya tadi kalau ada Y sama dengan 3, berarti Y aksennya sama dengan
nol. Jadi kalau ada suatu umpamanya F sama dengan 2Y, tapi kita mau menurunkan F-nya hanya terhadap X saja, nggak ada X kan di sini, berarti dia hasilnya adalah nol. Itu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bahas aturan perkaliannya dulu. Aturan perkaliannya berarti saya taruh di sini ya. Kita akan mencari, kita punya T sama dengan X dikalikan E pangkat XY. Kita mau cari T aksen lah. Gitu. Tapi terhadap X semua ya, T aksen atau TX. TX aja deh, kita terhadap X. Karena ada Y di situ. Oke, TX-nya berarti sama dengan kita buat berarti yang jadi U adalah X ya, V adalah E pangkat XY. Nah, kita harus jabarkan di sini biar gampang. Nah, sekarang karena dia di aturan perkalian itu, yang ini itu nih, U aksen sama V aksen butuh, maka kamu harus cari U aksennya dulu. Kalau U sama dengan X, U aksen tapi terhadap X ya, berarti sama dengan berapa? 1. V sama dengan E pangkat XY. Nah, V terhadap X turunannya terhadap X. Nah, di sini di dalam fungsi ini ada dua variabel lagi. Jadi kamu harus melakukan turunan parsial lagi di sini. Jadi turunan parsial dalam turunan parsial seperti itu. E pangkat XY berarti kamu harus cek ini adalah pakai aturan rantai. Kamu ingat enggak? Kalau ada pamannya, jadi kita akan misalkan dulu di sini ya. Misal. U lagi, jangan. M adalah XY gitu ya guys. Nah, kita mau menurunkan dia kan terhadap X. Maka kita akan cari M-nya terhadap X. M-nya terhadap X berarti berapa? Karena X-nya pangkat 1, berarti diturunkan adalah jadinya 1 kan. Lah, Y-nya kan konstanta, maka di sini Y-nya sebagai konstanta ya, karena dibuatnya hanya terhadap X. Maka di sini kita punya hasilnya adalah 1 turunannya X dikalikan Y. Berarti hasilnya adalah Y. Oke ya. Nah, berarti di sini sebelum kita cari fx-nya, kita harus ubah dulu. V-nya adalah jadi E pangkat M, guys. Oke, kalau E pangkat M, ingat nggak turunan yang fungsi khusus? Jadi kalau ada Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksennya juga tetap E pangkat X. Ini adalah turunan fungsi khusus. Nah, berarti di sini F-nya juga, F aksennya harusnya juga tetap E pangkat M. Tapi karena di sini ada M itu permisalan pakai aturan rantai harus dikalikan M aksen. Oke ya. M aksen berarti di sini kita punya tetap E pangkat M dikalikan M aksennya lah. Tergantung tadi kita mintanya terhadap X, maka di sini juga akan terhadap X, maka M aksennya juga akan terhadap X seperti ini. Jadi akan kita pakai adalah yang Y. Nah, hasilnya adalah E, X, M-nya dikembalikan, dikalikan Y. Ingat, ini akan dirubah lagi jadi Y dulu, baru E pangkat XY. Itu untuk yang F aksennya, atau aksen terhadap Y. Maka kita bisa mengerjakan T, turunan T terhadap X dengan cara ini ya, pakai aturan perkalian yang ini. Kita punya, berarti agak tak turunin ya guys, biar nggak terlalu tinggi. Berarti kita punya T terhadap X sama dengan yang depan ini turunannya berarti U aksen. U aksen berarti 1, saya kasih kurung ini berarti menunjukkan dia yang pertama. Terus V-nya adalah E pangkat XY, ini menunjukkan yang V ini. Kemudian ditambah V aksen ini berarti kita cari yang ini, V aksennya. VX-nya berarti kita punya Y, E pangkat XY. Oke, terus U-nya adalah X. Nah, dari aturan perkalian ini harus kita lakukan penyederhanaan. Maka kita punya yang lebih cantik yaitu E pangkat XY plus XY E pangkat XY. Nah, ini adalah jawaban untuk T terhadap X gitu ya. Nah, yang ini, yang depan doang.
Tadi ini kan ketemu 0. Berarti maka jawaban akhirnya adalah kita punya yang depan E pangkat XY plus XY dikalikan E pangkat XY baru ditambah 0. Jadi ini adalah jawaban untuk yang F terhadap X. Jadi di sini ada turunan parsial dalam turunan parsial itu kayak gini guys. Jadi memang kalian harus aware bahwa itu sangat berkaitan satu sama lain sehingga kalian harus matangkan konsep dari turunan parsialnya itu sendiri sebagai konsep dasar baru kemudian akan masuk ke aplikasi-aplikasi seperti ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke FG dan waktunya tinggal 8 menit. Apa ada yang ditanyakan guys? Nggak ada? Kita bisa masuk ke FY. Oke, kalau ke FY, nah ini FY ini tak kasih warna apa biar kalian bisa membedakan ke hijau kali ya. Oke, yang FY ini kita bisa nebeng mengerjakan yang V di sini karena di sini kita ada Y di sini loh. Jadi ada di situnya jadi tetap ikut. Kalau yang ini kan gampang, 2Y berarti kayaknya juga nggak kelihatan ya. Hitam aja. 2Y ini berarti kan diturunkan jadinya 2. Ya. Nah, kita akan hitung di sini. Tapi ini akan saya hapus beberapa yang ini. Ini dihapus ya konsepnya tadi. Karena tetap kita butuh hitung di sini. Oke. Lah, yang depan guys, yang depan yang jadi konstanta adalah sekarang si X. Oke ya. X jadi konstanta dikalikan E pangkat XY. Jadi kayak mamanya saya punya lagi di sini ya. Di sini saya punya lagi suatu fungsi M adalah X kalikan E pangkat XY yang depan. Nah, saya mau menurunkan dia hanya terhadap Y saja. Berarti kalau diturunkan terhadap Y saja, berarti ini konstanta kan? Nah, kalau konstanta dan di situ ada variabelnya, si X Y-nya ini berarti dia akan ngikut turun. Nah, sekarang tinggal turunannya dari E pangkat XY ini berapa? Nah, E pangkat XY, kamu bisa nebeng mencari turunannya di sini. Kalau ini tadi terhadap X, berarti sekarang kamu cari yang F tapi terhadap Y. Dengan cara apa? Di bagian sini, kalau tadi diturunkan terhadap X, kok M lagi ya guys, jangan M. Nanti kamu bingung, M-nya kok ada 2. Gak apa-apa. S. SC. Oke. Nah, di situ tadi yang sebelumnya ini kan M-nya terhadap X ya. Nah, karena kamu di sini butuhnya terhadap Y, maka kamu tinggal nyari M yang terhadap Y, yaitu berapa? Berarti M terhadap Y adalah X dikalikan 1. Yang diturunkan 1 karena X-nya ini sebagai konstanta. Berarti sama dengan X. Ya. Nah, berarti di sini yang tadinya E pangkat XY dikalikan M-nya terhadap X, yang jadinya ini sekarang jadinya adalah yang ini. Yang M terhadap Y, berarti dikalikan X. Jadi hasil akhirnya adalah X kalikan E pangkat XY. Oke. Berarti nanti bisa digunakan hasilnya di sini X dikalikan E pangkat XY. Maka kita akan sederhanakan jadinya adalah X kuadrat dikalikan E pangkat XY. Ini untuk yang depan. Nah, sekarang nanti yang belakang 2Y diturunkan seperti biasa. Jadi nanti di sini hasilnya adalah yang depan ya, X kuadrat E pangkat XY. Nah, yang depan ditambah 2Y. 2Y ketika diturunkan jadi 2. Y diturunkan jadi 1. Y pangkat 1 min 1 atau Y pangkat 0. Jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat E pangkat XY plus 2 kali 1. Yaitu berarti 2. Iya kan? Y pangkat 0. Y pangkat 0 adalah 1. Begini wes, Y pangkat 0. Ini kamu bingung nanti Y pangkat 0. Berarti tetap hasilnya adalah X kuadrat E pangkat XY plus 2. Oke, ini adalah
hasilnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa adakah yang masih bingung? Jadi, di sini poinnya yang membantu kalian untuk menentukan turunan itu di sini, guys. Yang ini nih, kita kasih ungu-ungu ini. Nah, ini bisa dicari nih yang ini. Nah, kasih ungu-ungu ini berasal dari mana? Dari sini nih. Si E pangkat X-nya ini. Dia bisa dicari, diparsialkan ke X sama juga ke Y. Jadi bisa dipakai di dua-duanya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sebelum berakhir 3 menit lagi, guys? Oke, saya anggap nggak ada. Nomor tiga, semoga bisa nutup 3 menit. Ini kita punya 1 plus fxy ya. Fxy-nya adalah fx, y sama dengan 1 plus cos x ln 1 plus y. Oke, nah di sini kamu harus ingat kembali bahwa kalau ada y sama dengan ln x, turunannya adalah y aksennya adalah per x. Nah, ini yang harus tetap di luar kepala gitu ya. Minimal kalau nggak di luar kepala ya di kamus kalkulus. Kamu langsung ambil. Nah, di sini kalau kita mau ngerjakan secara fx, berarti kalau fx yang jadi konstanta adalah ln 1 plus y. Oke ya, karena nggak ada x-nya di situ berarti aman. Sama 1. 1 di sini karena nggak ada x di sana berarti dia akan jadi 0. Karena konstantanya sendirian tanpa ada variabel yang dituju yaitu si x. Ditambah cos x. Kita turunkan apa? Turunannya cos x min sin x. Min sin x. Nah, karena di sini nggak ada x-nya sama sekali, maka bisa kita tetap ditulis sebagai konstantanya. Jadi hasilnya adalah 0, 0, 0 nggak usah tulis lagi guys. Min sin x ln 1 plus y. Nah, sekarang kalau sekarang fy berarti gantian. Yang tadi yang diturunkan yang jadi konstanta adalah ln 1 plus y, sekarang konstantanya adalah cos x dan 1. 1 tetap konstanta ya di FY ini. Nah, berarti kalau 1 diturunkan, karena nggak ada Y di sana, maka jadi 0 ditambah lah di sini. Di sini dilihat cos X itu diturunkan, tapi ada peubah Y-nya. Peubah Y-nya bisa diturunkan sendiri, jadi konstantanya tetap mengikuti si cos X. Nah, sekarang len J, karena ikut ini, berarti kalau ada len 1 plus Y, turunannya jadinya adalah kalau ada Y sama dengan ln 1 plus Y, Y aksen berarti 1/1 plus, ini kok Y, jangan Y lah. Ini kok sama. Oke, ini pamannya ada T sama dengan ini, T aksennya adalah ngikutin yang atasnya ya. Oke, nih. Berarti kita gunakan itu, kita buat cos X dikalikan 1/1 plus Y. Maka hasilnya adalah cos X per 1 plus Y. Itu adalah bentuk si F Y-nya. Oke, ini ya guys. Oke, kita kurang 1 menit dia akan habis. Terus silakan masuk lagi ke Zoom ini ya. Nanti sesi 3, sesi terakhir. Baru kita akhiri nanti dengan tugas mandiri di sesi 3. Oke, kalau ini tiba-tiba hilang, masuk lagi ya guys.